Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam. Sobat Oblik. Ya, berhubung teman saya yang satunya itu lagi ke belakang. Sik ngising. Jadi di episode sebelumnya itu kan bahas mengenai walaupun awalnya konteksnya itu dana desa tapi menuju ke Karang Taruna dan membahas mengenai desa atau kampung. Kalau di Lampung Tengah kan nggak punya desa, punyanya kampung. Ya, betul. Benar nggak? Betul. Nah, pada kesempatan kali ini, gimana kalau kita membahas kampung pintar? Kampung pintar. Kalau dalam bahasa Jawa itu smart village. Apa wi Mas Budi? Bahasa Jawa, Ayo, smart village apa wi? smart village adalah kampung yang pintar. Bener gak sih? Ya bener. Berarti kalau belum dilabeli smart village, kampung itu masih bodoh berarti ya? Bukannya bodoh, Belum pintar. tapi belum pintar. Oh. Belum pintar dalam beberapa hal. Eneng-eneng ya pemerintah. Ya mungkin namanya smart village itu kan sekarang zamannya zaman digitalisasi. Iya. Ya kalau tadinya masih manual, misalkan, wah aku orang gawe surat nikah, izin usaha gitu kan. oh. Kita kan udah nikah. Yang belum nikah itu. Oh iya. Surat izin usaha tadi kan, udah kampung nyariin apa namanya Sekdes. sekdesnya atau nyari ke kaurnya kan. Ya. Mm-mm. Berarti Kalau pas kita buru-buru ke sana ada orangnya, kalau enggak ya kudu nenek lah. ya Masuk ya balik kampung orang nenek sini kan. Ya siapa tahu. Emang kunjungan kemana? Ya mungkin ada kondangan gitu kan. Oh. Dan biasanya kondangannya ya bengi loh. Oh iya. Ya mungkin pas itu kan pas lagi pengen makan pagi belum sarapan. Berarti bisa diakses dengan teknologi gitu. Ya, Harapannya seperti itu. Itu kalau nggak salah program Kemendes ya. Disampaikan kan pernah menjadi operator. Aku Kemensos Mas. Kemensos. Beda ya? Beda. Tapi kan Des karo sos. Tapi biasanya Kemendes karo Kemensos itu jejeran. Berkesinambungan. Apa jenenge? Bersinergi. Terus smart village itu apa mau ya? Ya kampung pintar itu tadi. Kampung pintar. Maksudnya kampung pintar itu tidak hanya satu aspek. Berarti cenderung ke teknologi ya. Bisa dikatakan seperti itu ya. Ke teknologi dan kemajuan kampung itu sendiri. Jadi kan kalau smart village itu yang pintar bukan hanya kampungnya aja. Terus? Tapi masyarakatnya pintar. Terus apa namanya? Pemerintahnya pintar. Tapi bahaya loh Mas pinter ya. Lah ngapa mbok pinteri wong ngakali biasanya nek wong pinter ya. Terus apa lagi ya? Nah itu kampung kita wis mlebu rong kuwi. Kalau menurut salah satu Uspika Kecamatan Bekri, ke Sumedadi belum masuk. Di Bekri udah ada belum? Kalau di Bekri sebenarnya tetangga itu sudah mendaftar. Tapi tetangga kulon ya. Tapi Beras Jaya ya. Ya tapi katanya belum jalan juga. Iya. Iya gimana mau jalan? Ya gimana tuh? Ya yang jelas kan kalau belum jalan belum paham toh. Ya mungkin masih bingung cara menjalankan. Terus belum ada sosialisasi fintech. Ya sosialisasi, terus kampung percontohan mungkin belum. Kalau itu apa namanya? Apa? Studi banding ya. Waduh. Nah itu rapat untuk nih anggaran meneh. Ya kan kita 1 M loh isian, 5 M boleh lah rapat-rapat. Ya kan cuma ngirim 1-2 orang aja. 1-2 orang anggarannya 10 juta ya. Sangoni 1.000 ya gelem manut tok. Iya.
Terus apa namanya ya? Yang cerdas itu tadi aku ngomong apa? Masyarakat. Terus Nah, aku masih pemerintahannya. bingungnya tuh satu itu. Indikatornya tuh dari mana kok bisa dilabeli smart village itu indikatornya apa sih? Atau memang harus semuanya berbasis teknologi? Berarti ya kita harus punya website nantinya, harus punya portal untuk mengakses. Kira-kira apa ya? Ada SDM-nya kita. Iya kalau menurut apa ya? Literasi yang tak baca itu. Ini betulan tak buka. Tak buka. Nggak apa-apa ya. Buat contekan nggak apa-apa ya. Ini dirilis oleh binus.ac.id bahwa ada 4 aspek utama yang wajib dipenuhi untuk menjadi smart village. Apa itu? Sebagai tahap yang Satu. pertama, pemanfaatan energi. Misalnya, desa yang cerdas itu menghasilkan energi listrik secara mandiri atau pemanfaatan sumber daya lokal. Maksudnya sumber daya lokal kita harus dimanfaatkan. Renek untuk energi. Terus sumber daya ada? Emang duit. Air terjun nggak ada. Sebenarnya kalau kita mau memanfaatkan itu ada. Nah, sumber daya ini banyak yang punya ternak toh. Ya. Dari kotorannya itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber gas. Itu kan termasuk apa namanya ya? Pemikiran yang cerdas juga toh. Proyek. Apalagi sebelah sana itu ada kandang gajah kan. Ya itu kampungnya dewe. Ya, tapi kan bisa lah. Kita kan pasti ada karena kita bersebelahan tetap kita ada jatah lah, ada jatah, ada DO-nya juga. Jatah baunya. Ya masa baunya doang terus enaknya nggak dapet kan? Ya kenyataannya. Yang kedua. Yang kedua, pengelolaan lingkungan. Apa gue? Secara efisien menyediakan solusi teknologi pengelolaan dan pengelolaan sumber mati. Ulangi. Yang kedua, pengelolaan lingkungan. Misalnya, secara efisien menyediakan solusi teknologi pengelolaan dan pengolahan sumber mata air lokal menjadi air minum. Kita nggak ada. Nggak ada kalau itu. Terus pengelolaan lingkungan mungkin bisa jadi apa ya? Sawah-sawah dijadiin tempat lomba layangan, lingkungan dimanfaatin di musim kemarau ini nggak ada tanduran kan? Bisa. Hadiahnya kambing misalkan, hadiahnya sapi, betul. itu lebih bermanfaat. Ya. Ada hiburan lah buat masyarakat kalau malam-malam kan. Betul. Apalagi buat yang muda-mudi gitu kan malam minggu. Biasanya kan layangan itu malam minggu tuh. Malam minggu atau malam Senin gitu kan, weekend. Jadi daripada di sini kan jauh dari keramaian. Bikin keramaian sendiri. Nah, bikin keramaian terus nonton gitu kan. Kelap-kelip. Bisa. Atau kalau enggak ya kita buat memanfaatkan lingkungan yang kira-kira bisa nggak sih jadiin pariwisata gitu kan? Itu termasuk nggak sih? Bisa. Itu contohnya. Terus yang ketiga itu pemanfaatan teknologi di sektor pertanian. Nah tuh tugas sampean. Contohnya apa? Habis sih. Lanjut 4. Contohnya yang sampean lagi pikirkan itu kan kemarin mau buat apa? Apa lu sampean ngada-ngada. Apa yang itu? Apa? Yaitu. Jadi, nah ini host yang sebenarnya sudah datang sebenarnya. Disiram ora, Mas? Disiram ora mau? Cewek we ora? Sampean mau frame di terusan nek ngono. Ya ora ketok kok. Masuk enggak? Kalau enggak masuk. Cek. Ya. Balik poin ketiga. Tadi apa? Yuk kembali lagi ke poin ketiga. Jadi Mas Aris, APBB. Ini kan kita lagi bahas mengenai smart village atau kampung pintar kan ya. Oke.
Jadi ada 4 aspek utama tadi yang dinilai untuk wajib dipenuhi sebagai kampung pintar. Wajib itu. Wajib. Yang satu pemanfaatan energi, yang kedua pengelolaan lingkungan. Nah ini yang ketiga. Tadi udah sebutkan 1, 2 itu contohnya sudah. Yang ketiga ini pemanfaatan teknologi di sektor pertanian. Waduh. Nah, Tani pinter berarti ya? Iya, sampai kan udah pinter toh. Petani itu apa? Penyangga tatanan negara Indonesia. Nah, itu. Secara garis besar betul kalimat itu. Realnya enggak. Terus ya itu contohnya petani pintar di pengembangan teknologi di sektor pertanian. Emang pertanian butuh teknologi, Gus? Bisa ya tergantung. Ya kok tergantung, ya harus lah kalau kataku mah. Ya tergantung petani nih mau enggak. Oh gitu. Ya makanya. Oh kita ngomong butuh, sedangkan petaninya enggak butuh ya. Petani butuh enggak? Tanyain dulu. Saya sebagai petani amatiran, walaupun saya nanam itu maju. Enggak, aku nandur singkong maju bang kau. Suka-suka kau lah. Kalau teknologi di sektor pertanian, kalau untuk sekarang sih untuk di kampung kita itu sudah mulai masuk. Jadi teknologi saya potong dulu nih. Teknologi dalam pertanian itu yang dimaksud apakah dengan peralatan atau metode baru? Dua-duanya gitu. Karena menurutku kalau di negara-negara maju metodenya yang berkembang. Kalau alat udah pasti ya. Tapi kan metodenya berkembang dengan yang hanya 20 meter persegi itu bisa menghasilkan banyak. Itu kan itu sebuah teknologi bukan sih, Gus? Ya, teknologi. Ya, itu atau apa gimana gitu loh menjadikan teknologi itu ada gangguan jin ini kayaknya nih. Ya itu kalau untuk alat pertanian itu sudah, untuk metodenya kita serahkan, kita tanyakan kepada sarjana pertanian. Wah, iya. Gimana, Pak? Gimana? Kalau menurut sampean ini di Kesumada di bakery lah, di bakery itu untuk metode pertaniannya itu udah maju belum? Ya kalau di bakery saya ya kurang tahu. Ini pertanian maju maksudnya pertaniannya bukan nandurnya ya. Iya. Kalau pertanyaan itu lebih tepatnya ditujukan kepada BPP lah. Balai Penyuluh Pertanian. Soalnya mereka yang lebih tahu tentang maju belumnya. Iya tuh. Tapi kalau menurut saya pribadi di lingkungan kita khususnya di Kesumadadi ya bisa dikatakan ya masih sama dengan tahun 80-an gitu maksudnya. Sama dengan tahun sebelum-sebelumnya. Gitu. Jangan sujon. Tapi aku pernah lihat itu tadi yang sampean bahas baru 3 loh, yang keempat belum ini loh. Yang itu loh. Oke. Yang memanfaatkan metodenya tadi ya. Aku pernah lihat di luar, di Jepang kalau nggak salah. Itu itu apa? Nah itu kan kalau di sini nanam padi kan kita nyebar tuh ya. Ya. Maksudnya nyebar tuh gimana? Ya kalau padi itu kan nanamnya bukan dari biji. Jadi biji itu kita gabah atau gabah padi. Padi itu disebar dulu, disemai dulu. Semai kan jenengnya. Disemai dulu, kalau udah berumur baru ditanam. Udah timbul ya. Udah tingis. Udah sprot. Lah aku pernah lihat itu di Jepang kalau nggak salah. Kalau nggak salah di Jepang. Ini kebetulan orang Indonesia di sana. Itu nyemainya itu sistemnya hidroponik. Gak, iku wong Indonesia iki ngopo lho tani nang Jepang bareng. Ngopo nang kene wis ora lahan deh. Ya awalnya dia kerja. Jadi petani di sono. Terus setelah menikah terus pertama TKI.
terus jadi petani. Ya, nah terus buju sama orang sana terus Bertani. bertani. Jadi nyemainya menggunakan sistem hidroponik. Oh, itu di rumah kayaknya, di garasi kayaknya. Emang iso, Gus? ya mau nggak mau ya harus seperti itu kalau di Jepang. Karena iklim mungkin ya. Ya, Mas, apa musimnya aja ada 4 toh mereka. Kita musimnya banyak loh. Kita Musim hujan, musim kemarau. panas, musim kemarau, musim begal, musim kondangan. Nah itu Banyak loh, kita 5 loh. Nah itu makanya Nah, kita musim kawin. nggak bisa fokus kan. Karena kebanyakan musim ya. aduh, tapi Iya. biasanya musim hujan itu diiringi dengan musim bercocok tanam. Oke. Terus tambah lagi musim kondangan. Ya betul. Masuk akal. Betul sekali itu. Relate dengan kehidupan kita. Asli, Pak. Wes, lanjut. Yang Yang keempat itu optimalisasi pelayanan publik. Optimalisasi pelayanan publik. Jerat. Berarti secara garis besar apa itu, Gus? Ya berarti garis besarnya ya belum optimal Pelayanannya belum optimal. Pelayanan publik yang kampung itu belum berlabel smart village berarti belum optimal. Tapi sebelum smart village harusnya smart people dulu dong. Iya nggak sih? Harusnya, idealnya ya gitu. Idealnya kan. Tapi kalau nunggu smart people, gimana mau smart village kalau people-nya nggak smart? Nah, itu harus dibangun secara bersama-sama. Karena smart village itu tidak hanya village-nya doang yang smart. Nah, iya, ya, maksudnya sampai tadi. Iya, makanya menurutku daripada fokusin smart village, smart people-nya dulu lah dibenahi. Ya udah dibenahi loh. Udah. Jadi Kobuser kan nonton itu aja udah smart. Wah, pantesan yo. Ya tapi sekarang ya smart lah. Ya enggak loh, maksudnya gini. Kalau menurut riset yang saya adakan, sampean mengadakan sendiri ya? Iya, saya sendiri. Oh, Anda riset. Bukan dari pihak luar. Ya, terus? Bahwa sekarang itu masyarakat Kesumadadi itu 80% sudah menggunakan untuk smartphone. Untuk anak muda ya, untuk di usia bahkan di anak sekolah itu. Mulai dari SMP sampai ke umur sekitar 40 atau 45 tahun. Ya, beli kuotanya di sampean gitu. Enggak, itu 80% sudah menggunakan Android, smartphone. Smartphone. Sering depo ke sampean. Dan yang betul. Dan 50% diantaranya depo ke sampean. Pinter main slot. Smart ya? Enggak. Karena dia depo terus tapi nggak pernah withdraw. Parah banget. Nah, maksudnya gini, kita balik ke topik. Smart village adalah kampung pintar. Gimana menjadikan sebuah kampung ini menjadi kampung pintar? Ya. Dalam artian bukan memintari, tapi pintar. Pintar. Berarti kan harus ada kerjasama antara semua segmen dong. Iya dong. Iya, iyalah. Nah, terus langkah-langkahnya sudah apa ini yang dilakukan? Yaitu berhubung kita bertiga tidak ada di dalamnya, kita nggak bisa tahu. Oh ya, langkah apa yang sudah dilakukan oleh tapi kalau menurut saya langkahnya itu ya benar kata sampean tadi. Jadi orangnya harus smart dulu. Nah itu smart people, Pak. Tapi Kesumadadi kan orangnya emang udah smart sekarang. Iya sih. Iya kan? Tapi kan males. Ya karena belum ada wadahnya. Belum bersinergi. Coba kalau ada wadahnya. Wadah dalam arti organisasi gitu. Bisa. Paguyuban bisa. Ormas bisa. Nah, terus kalau sekarang semua harus bergerak nunggu ada wadahnya, yang mau buat wadah siapa? Enggak ada. Ya kita buat sendiri. Nah, kita kan udah buat. Ya tapi kan baru kita bertiga.
Berarti yang lain nggak mau ikut? Belum. Karena kita belum. Oh, berarti nunggu menghasilkan dulu baru Iya. pada mau ikut. Iya. Kebanyakan Oh. manusia seperti itu. Wah, kalau udah menghasilkan ya sekalian nggak ajak kok. Paling nggak kita jadi contoh. Iya nggak sih? Enggak juga lah. Enggak Nggak juga. Karena contoh nggak cuman kita, banyak orang yang sukses di kampung. Emang karena nggak mau mikir aja udah. Ya itu. Ya itu people-nya aja nggak smart. Jadi kita itu Indonesia sebenarnya itu bukan Indonesia, kampung ini loh, Mas. Enggak. Indonesia. Kalau ngomong Indonesia secara luas. Iya. Orang Indonesia itu lebih pintar dari Cina. Why? 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 Pintar segalanya. Ya apa? Contohnya pinter apa jenenge? Nak duplikasi apa jenenge? Cloning. Duplikat. Ya cloning. Ya cloning, Le. Ya itulah. Pinter nyontoh. Meniru. Pinter niru. Pinter maido. Kenapa kok semuanya negatif ya? Enggak juga lah, sebenarnya gini loh. Menurutku ya, ini menurutku pribadi. Negara ini enggak kekurangan orang pintar. Enggak. Cuman enggak ada aware-nya aja antara kita dan pemerintah. Udah itu aja sih. Ya enggak sih? Ya. Diakuin aja loh, sepakatin aja, enggak usah ditahan-tahan. Enggak semua. Enggak semua apa? Enggak semua orang pintar itu tidak ada aware dari pemerintah. Iya. Hanya mayoritas. Banyak yang. Iya kan? Banyak. Nah itu loh maksudku. Enggak 50-50 lah. Sekarang gini deh, ambil contoh loh. Kita bangun Ublik ini udah berapa tahun? Mauan rencananya. Kok mau rencananya toh? Dulu rencananya berapa tahun? Gitu. Oh, benar. Dari tahun berapa kita? Tahun berapa sih, Mang?